Indonesia berduka kehilangan salah satu tokoh bangsa, Ketua Dewan Pers sekaligus cendekiawan Muslim, Profesor Azumardi Azra wafat setelah mengalami serangan jantung dan dirawat di Rumah Sakit Selangor, Malaysia. Bagaimana sepak terjang dan sosok Profesor Azumardi Azra di mata media selama ini? Kita akan mengulasnya dari kacamata editorial bersama dengan para narasumber. Sudah ada Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Rifana. Oke, Mas Revo, ini setelah kemarin kita kehilangan Buya Syafi'i Ma'arif. Kini kita kembali berduka kehilangan salah satu cendekiawan Muslim, Prof. Azumardi Azra. Bagaimana kemudian sosok almarhum di mata media, di mata CNN Indonesia, Mas Revo? Ya, Rifana, tentunya kita sangat kehilangan ya dengan kepergian Profesor Azumardi Azra. Karena beliau ini sekarang kan sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Pers. Kita tahu pemilihan anggota Dewan Pers itu kan berlangsung setiap 3 tahun sekali, dan Profesor Azumardi Azra ini terpilih masuk sebagai anggota Dewan Pers pada tahun ini dan kemudian terpilih menjadi Ketua Dewan Pers menggantikan Profesor M. Nuh. Kita begini, Dewan Pers ini kan merupakan garda terdepan lah bagi kita semua dalam isu-isu jurnalistik dan pers di tanah air. Mandat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu kan memberi dunia pers di Indonesia itu memiliki sifat self-regulatory atau pengaturan, kita mengatur sendiri. Jadi ketika ada sengketa pemberitaan, maka semua sengketa pemberitaan itu diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Dari Dewan Pers itulah kemudian kita sementara anggota dari Dewan Pers itu dipilih oleh kita media ini memilih unsur semua unsur di media itu memilih anggota Dewan Pers. Anggota Dewan Pers itu berisi dari 9 orang, 3 dari unsur jurnalis, unsur wartawan, 3 dari unsur perusahaan pers, dan 3 tokoh masyarakat. Nah, di tahun 2022 ini tokoh masyarakat salah satunya yang terpilih mewakili masyarakat dalam anggotaan Dewan Pers itu adalah Profesor Azumardi Azra, menggantikan Profesor dan kemudian beliau terpilih menjadi Ketua Dewan Pers. Kita sangat kehilangan karena Prof. Azumardi Azra ini terpilih menjadi ketua karena memang kepakarannya, karena ketokohannya, karena kebijaksanaannya mewakili tokoh masyarakat. Kita tahu kawan yang cukup toleran, kemudian memiliki kepedulian yang sangat tinggi pada bangsa dan negara, isu-isu bangsa dan negara, dan kita memilih beliau untuk Ketua Dewan Pers dengan harapan bahwa beliau bisa mengawal dunia pers ini tetap ada di jalurnya atau di tracknya. Maka ketika kita mendengar pada hari ini beliau berpulang di Malaysia dan beliau berpulang dalam tugasnya sebagai Ketua Dewan Pers, wakili bangsa di negeri seberang gitu ya, dan kemudian beliau ternyata harus berpulang di sana karena yang membuat kita hari ini cukup kehilangan ya karena kepergian beliau. Oke, dan sudah bergabung juga anggota Dewan Pers, Mas Sabto Anggoro. Mas Sabto, tadi Mas Revo sudah mengungkapkan bahwa dunia pers atau pers di Indonesia ini sangat kehilangan sekali ya dengan berpulangnya Profesor Azumardi Azra. Mungkin tadi Anda bisa meneruskan kembali apa yang sudah disampaikan kronologisnya ini sampai kemudian almarhum Profesor Azumardi Azra sakit kemudian meninggal di Malaysia. Silakan Mas Sabto. Ya, setelah turun dari pesawat langsung dibawa ke Rumah Sakit Serdang di Selangor. Itu adalah rumah sakit yang terdekat dari Bandara KLIA. Dan rumah sakit itu adalah spesialisasinya lebih banyak di jantung. Tapi ada indikasi di awal sempat muncul informasi bahwa itu juga terkena C19, tapi kita nggak tahu soal itu. Dari Dewan Pers tidak mendapatkan informasi soal itu. Kemudian kita
koordinasi di Dewan Pers untuk merapatkan bagaimana menghadapi situasi tersebut. Kita kontak-kontak, sama saya dibantu sama teman dari ABIM, ada teman juga ABIM sebagai salah satu yang mengundang. Saya juga menghubungi teman-teman dari Iswami, itu Batu Persahabatan Wartawan Indonesia dan Malaysia, Dato' Zakaria, juga dibantu sama teman-teman dari wartawan antara di sana, Mbak Firna. Kita koordinasi dan memantau terus dan dapat informasi, dan pada hari kemarin saya berkesempatan ke rumah sakit menemui bermaksud untuk menjenguk Prof. Azra, tapi kebetulan pada saat yang bersamaan Ibu Ipah Azra bersama anaknya Mas Firman habis menjenguk dan disampaikan bahwa kondisinya beliau itu tidak bisa dijenguk secara langsung, jadi bisa melihat dari kaca gitu aja di lantai 4 itu. Dan di situ disampaikan bahwa Oke, Mas Sabto. Mas Sabto, kita tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang Anda sampaikan di akhir. Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi lagi. Mas Sabto, Anda bisa mendengar saya? Oke, kita beralih ke Mas Revo lagi. Mas Revo, sambil menunggu nanti bergabungnya lagi Mas Sabto, Mas Revo, selama ini kita menyaksikan bahwa almarhum Profesor Azumardi Azra selain aktif kemudian di dunia pers begitu ya, tapi beliau ini juga bersifat sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Apakah kemudian Anda melihat ini sebagai sikap idealisme almarhum Prof. Azra menjaga jarak dengan kekuasaan, Mas Revo? Ya, Prof. Azra tentang anggota dewan. Kami baca apa pemerintahan dan kebijakan memang begitulah yang kesannya sangat, walaupun jadi dan dari Mas Revo, mohon maaf sekali, ini kami tidak bisa mendengar apa yang Anda sampaikan, Mas. Tampaknya mengalami kendala komunikasi, mungkin kita harus jeda terlebih dahulu untuk memperbaiki komunikasi antara kita dengan para narasumber. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newscast, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang sosok almarhum Profesor Azumardi Azra. Sudah ada para narasumber yang bergabung, ada Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza, dan juga anggota Dewan Pers, Sabto Anggoro. Saya mau ke Mas Revo dulu, nanti saya baru ke Mas Sabto lagi. Mas Revo, sosok Prof. Azra ini di mata media seperti apa? Selain sepak terjang beliau di dunia pers begitu ya, bahwa di sisi lain Prof. Azra ini banyak sekali memberikan kritik, banyak sekali memberikan pandangan-pandangan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap oleh Prof. Azra ini keluar jalur begitu ya. Jadi sikap kritisnya Prof. Azra ini menunjukkan bahwa memang almarhum ini menjaga jarak sekali dengan kekuasaan, Mas Revo. Ya, kita kalau membaca pemikiran-pemikiran Prof. Azra itu kan memang sebuah hal yang sangat dibutuhkan untuk negara ini ya, untuk bangsa ini. Dan ketika beliau terpilih menjadi salah satu dari anggota Dewan Pers pada waktu itu, proses pemilihannya terakhir itu ada 6 calon anggota Dewan Pers dari unsur masyarakat, dari unsur tokoh masyarakat. Nah, dari 6 itu Prof. Azra, kemudian ada Mas Sabto, dan satu lagi Ibu Nuni ya, Mas Sabto, nanti mungkin koreksi kalau saya salah. Artinya kalau misalkan ketika Pak
Azra, kemudian Mas Sabto dan Bu Nini ini masuk dalam calon anggota Dewan Pers pada saat itu sudah masuk dalam proses saringan yang cukup ketat dari badan pemilih anggota, gitu, badan pemilihan. Tokoh-tokoh masyarakat ini diajukan oleh unsur-unsur pers sendiri, jadi oleh kita-kita ini, perwakilan jurnalis dan juga perwakilan dari perusahaan pers. Nah, pada akhirnya kemudian dari 6 calon kandidat pada waktu itu, Prof. Azra, Bu Nini, dan Mas Sabto terpilih sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat. Dan kemudian selanjutnya dari 9 orang yang terpilih, Prof. Azra kan yang terpilih sebagai ketua. Tentu kita memandang ketokohannya sangat luar biasa. Bahkan kalau kita bisa mengatakan bahwa beliau ini begawan lah presiden ya. Dan kita tahu selama ini orang-orang yang di posisi sebagai jadi sebelahnya ini tadi kita lewat dikit. Sebelumnya ada Prof. Kempuh, kemudian ada Mas Stanley, ada Profesor Bagir Manan, Pak Iqbal Surama dan sebagainya. Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang buat kita ini adalah para begawan-begawan yang diharapkan itu bisa menjaga kebebasan pers di tanah air dan bisa menempatkan pers ini ada di relnya. Ya, cuman yang ini ya, kita tentu bersedih karena Prof. Azra dan 8 anggota Dewan Pers yang lain ini kan hitungannya baru dilantik sekitar bulan Mei 2022. Jadi baru berjalan beberapa bulan dan kita kemudian harus kehilangan sosok seperti Prof. Azra. Padahal selama ini beliaulah yang menjadi gantungan kita semua ini untuk menjaga supaya pers Indonesia ini tetap bermartabat, ada di relnya dan bisa menjaga kebebasan pers di tanah air. Oke, saya mau ke Mas Sabto. Mas Sabto sebagai anggota Dewan Pers, bagaimana Anda dan juga teman-teman anggota Dewan Pers melihat sosoknya Prof. Azra yang banyak kemudian melontarkan kritik kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, seolah Prof. Azra ini memang dalam setiap zaman selalu ingin menjaga jarak dengan kekuasaan gitu, Mas Sabto? Ya, kalau dalam waktu tadi bersama Mas Revo, kita baru 4 bulan berkecimpung setiap hari bersama-sama dengan Prof. Azra, tampaknya memang beliau memiliki semangat yang meledak-ledak yang luar biasa dan punya karakter yang jelas. Tampak dalam beberapa hal beliau melakukan diskusi dengan kita, terutama masukan dari teman-teman konstituen yang mana berkaitan dengan RKUHP. Beliau memimpin sendiri dan berangkat ke setiap fraksi dan ketemu dengan DPR, bahkan pada saat termasuk juga ke Menko Polhukam, ketemu sama Prof. Mahfud, dan di situ kelihatan betapa banyak pihak menghormati beliau dengan karakternya, dengan pemikiran intelektualnya, bahkan kepemimpinan beliau waktu kita ada di DPR itu yang waktu itu yang memimpin adalah Mas Desmond J. Mahesa, menyampaikan bahwa masukan yang diterima dari RKUHP, yang diterima dari Dewan Pers itu insightful, mencerahkan begitu. Tentu saja ini memberikan harapan yang signifikan karena di dalam rencana RKUHP yang sebelumnya dilakukan disusun oleh pemerintah, banyak hal, kira-kira ada 22 pasal dan utamanya di 9 klaster dan 14 pasal yang paling signifikan yang perlu dikoreksi. Kita tidak hanya menyampaikan informasi, tapi kita sudah memberikan draft reformulasi yang mana itu mendapatkan dukungan penuh dari DPR. Begitu. Oke. Teman-teman. Oke, Mas Sabto, sebelum kejadian ini apakah kemudian Prof. Azra masih terlihat baik-baik saja atau justru menunjukkan gejala beliau kelelahan karena banyak mengunjungi beberapa tempat begitu ya? Kita tahu sebelum ke Malaysia beliau sempat pulang ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Pada saat Anda bertemu, apakah kemudian terlihat gejala yang berbeda? Beliau pergi ke Sumatera Barat, bahkan kita bikinkan UKW karena UKW-nya dari UKW ada kurang, makanya kita ada penambahan UKW. Kita lakukan UKW di tanah kelahiran beliau di Bukit Tinggi di Sumatera Barat, dan di situ ada sekitar 5 atau 6 hari beliau didamping oleh
anggota Dewan Pers Pak Mas Waka Agung Darmajaya, Mas Toto juga Mas Yadi di sana, dan tampaknya ketemu sama banyak pihak, mulai ketemu gubernur, wali kota, dan bahkan Kapolda juga dari Mamasa, ketemu di sana banyak. Terus sampai di rumah saya ngobrol sama Ibu Ipah bahwa Bapak oke-oke aja, sehat-sehat saja. Bahkan sebelum berangkat beliau menyampaikan bahwa Prof. Azra ini, Bu Ipah maksudnya menyampaikan Prof. Azra ketika berangkat sehat, sarapan seperti biasanya, berangkat ke bandara. Setelah pulang, sopirnya Prof. Azra, Mas Hadi, menyampaikan ke Ibu, kok tadi kayaknya Bapak kok kelihatan letih ya gitu. Nah itu yang saya dapat informasi, diskusi, ketemu sama Ibu Ipah Asra waktu di Rumah Sakit Serdang di Selangor. Oke. Nah tampaknya yaitu setelah itu naik pesawat, ya tadi yang saya sampaikan, setengah jam sebelum pendaratan terjadi beliau batuk-batuk. Terus ya mungkin ada beberapa ada beberapa informasi yang menyatakan bahwa memang kalau orang sedang ada serangan jantung, memang sebaiknya harus dibatukkan. Itu mungkin beliau juga sudah mengetahui hal itu. Oke, jadi memang sempat terlihat lelah begitu ya menurut pengakuan dari supirnya almarhum Prof. Azra. Iya. Saya ingin tanya Mas Sabto, kondisi almarhum ketika dirawat, begitu turun dari pesawat, ketika kemudian dirawat masuk ke dalam Rumah Sakit Selangor ini seperti apa di sana? Apakah sempat mengalami perbaikan atau justru malah naik turun, atau memang sudah menunjukkan perburukan ketika masuk ke rumah sakit, Mas Sabto? Ketika hari pertama memang diinformasikan bahwa beliau kritis, akhirnya mestinya di ICU, dipindahkan ke CCU yang mana itu adalah tempat yang lebih kritikal. Terus besoknya belum ada perubahan. Ketika saya ketemu sama Ibu Ipah Azra, menyampaikan kondisinya belum berubah, tapi justru kemarin malam saya dapat informasi dari kedutaan maupun dari teman-teman dekat di sana, termasuk saya koordinasi sama hampir seluruh teman-teman yang ada di Malaysia, justru disampaikan bahwa kondisinya sedang membaik gitu loh. Semalam kira-kira kalau waktu Indonesia sekitar jam 8, jam 9 malam itu kondisinya membaik. Jadi saya ada harapan lah ya, kita semua berdoa agar semakin sehat, semakin membaik begitu. Tapi ya Tuhan Maha kuasa memberikan informasi yang saya tentu aja kaget ketika siang tadi mendapatkan kabar, sementara posisi saya lagi harus kembali dari Malaysia. Oke, ada pesan khusus mungkin dari Prof. Azra kepada teman-teman di Dewan Pers sebelum berangkat ke Malaysia itu, Mas Sabto? Biasanya kan memang gini, Prof. Azra itu selalu setiap pagi itu sekitar subuh gitu selalu menyampaikan beberapa informasi-informasi berkaitan dengan tulisan-tulisan beliau, berita-berita berkaitan dengan yang berkaitan dengan Dewan Pers dan lain-lain. Saya juga pamit, beliau malah nggak bilang ke kita kalau mau pergi juga, nggak ada bilang nanti ketemu Mas Sabto, nggak gitu juga. Saya bilang kalau mau pergi ke Malaysia pamit, silakan Mas Sabto, hati-hati ya. Jadi selalu ada pesan seperti itu setiap pagi. Silahkan dilaksanakan, saya support, saya dukung. Jadi selama ini apa yang terbaik menurut Prof. Azra selalu support, dan beliau siap hadir di setiap kesempatan. Bahkan dia minta maaf kalau misalnya ada acara yang dia bentrok dengan acara yang lain. Tapi tampaknya memang acaranya jadwalnya padat sekali, sementara beliau tidak punya asisten pribadi seperti biasanya seorang pejabat gitu. Dia banyak dilakukan sendiri. Begitu, Mbak. Oke, ada kesederhanaan di situ ya, bahwa semuanya dilakukan sendiri, kesana kemari. Sangat sederhana sekali. Sendiri. Pada saat kita lihat fotonya pun, Prof. Azra tidak menggunakan pesawat ataupun duduk di kelas bisnis begitu ya, tapi sama berbaur dengan masyarakat biasa begitu ya. Tapi saya ingin tanya ke Mas Revo, selain tadi sudah diungkapkan oleh Mas Sabto, kritisnya almarhum Prof. Azra tentang RUU KUHP sampai kemudian memberikan masukan kepada DPR melalui Dewan Pers. Di sisi lain ada juga perhatian beliau yang sangat besar sebagai cendekiawan Muslim
bahwa Prof. Azra ini almarhum menjadi salah satu tokoh modernisasi Islam. Beliau menyuarakan toleransi tinggi terhadap kerukunan umat beragama. Bagaimana kemudian media melihat pandangan Prof. Azra terhadap modernisasi Islam ini, Mas Revo? Ya kan kalau misalkan kita melihat rekam jejaknya ya, kita sendiri di CNN Indonesia ini termasuk yang lumayan sering untuk mengundang Prof. Azra sebagai narasumber. Terakhir kali bahkan baru minggu lalu ya kita mengundang Prof. Azra sebagai narasumber dalam program kita. Tidak hanya bicara mengenai sosok Islam modern dan bagaimana tentang toleransi, bahkan dalam ketika terakhir itu Ratu Elizabeth meninggal dunia, kita juga mengundang beliau karena memang pengetahuan beliau tentang dunia internasional itu cukup kepakarannya sangat diakui oleh kita semua. Jadi ya sosok seperti Prof. Azra ini kan sebagaimana juga tadi Rifana sampaikan ketika Buya Syafi'i Ma'arif, Prof. Azra berpulang, ini merupakan sebuah kehilangan besar tidak hanya bagi kita kalangan media ya, karena beliau adalah ketua Dewan Pers, tapi juga bagi bangsa ini. Ya kita berharap tentunya ada banyak lagi lah pengganti Prof. Azra, tapi bagaimanapun sosok seperti beliau yang sudah cukup matang, cukup bijak dalam menyikapi setiap persoalan yang membuat yang mungkin belum tergantikan oleh yang lain ya, Nak ya. Oke. Nilai apa Mas Revo yang bisa kita simpan sebagai bangsa yang telah kehilangan begitu banyak intelektualis kritis, salah satunya almarhum Profesor Azumardi Azra ini, setelah sebelumnya kita kehilangan Buya Syafi'i? Iya, beliau adalah sosok intelektual Muslim gitu ya, tapi kan ya beliau pernah menjabat sebagai rektor dan duduk di beberapa pemerintahan sebagai tenaga ahli dan sebagainya. Kemudian karena kepakarannya itulah kemudian juga kalangan pers meminta beliau bersedia untuk masuk sebagai salah satu kandidat anggota Dewan Pers pada waktu itu. Kita melihat beliau ini tidak hanya bijak dan jernih dalam melihat persoalan, tapi juga cukup berani kritis gitu ya dalam menyuarakan apa yang memang harus disuarakan. Dan semangat itu kan yang sebenarnya juga yang harusnya juga kita tiru di kalangan media, bahwa jika ada sesuatu yang salah, katakan salah gitu ya, dan yang paling cukup harus kita akui adalah yang cukup baik gitu ya dari Profesor Azra ini adalah ketika beliau menyampaikan kritik itu bisa disampaikan dengan cara yang baik dan walaupun tajam ya, walaupun tajam tapi itu tidak menyinggung perasaan. Nah ini yang juga satu hal yang mungkin juga bisa kita teladani lah. Nah, kritis dalam setiap melihat persoalan, jernih dalam melihat persoalan, tapi pun begitu ketika menyampaikan secara kritis, karena memang benar apa yang dikatakan sehingga itu tidak membuat orang yang dikritik itu cukup merasa tersakiti. Oke. Mas Sabto, terakhir mungkin kita akan tanya untuk prosesi pemulangan jenazah, kemudian pemakaman dari almarhum Prof. Azra ini, apakah Anda sudah dapat informasi bisa di-share kepada kami, Mas Sabto? Ya, saya dapat informasi dari teman-teman di Kedutaan Malaysia, juga tadi dapat informasi dari UIN yang juga ikut aktif melakukan koordinasi bahwa besok insya Allah berangkat pesawat Batik jam 7 pagi dari KLIA, diperkirakan sampai di Jakarta Cengkareng jam 8.30, mungkin proses sejam untuk proses yang lain-lain termasuk mungkin urusan imigrasi, dan itu setelah dari begitu sampai di Bandara Cengkareng langsung dibawa ke UIN untuk disemayamkan di UIN Jakarta Syarif Hidayatullah, terus setelah itu langsung dimakamkan di pemakaman Taman Makam Pahlawan Kalibata di Blok Z. Kira-kira sekitar jam 11 sampai jam 1 yang menurut jadwal. Oke. Gitu.
Oke, kita tunggu nanti bagaimana prosesi pemulangan jenazah hingga pemakaman dari almarhum Profesor Azumardi Azra. Terima kasih sekali Mas Sabto Anggoro atas waktunya kepada CNN Indonesia pada malam hari ini. Dan Mas Revo, kita akan bergabung lagi nanti. Kita akan membahas editorial view tentang topik lainnya. Dan CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.